Lihat ayat ini. Kelihatan? Bagaimana metode mengundang Allah versi Al-Quran? Lihat. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 55. Bahasa Arabnya gini. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Ulangi. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Allah bilang, undanglah Tuhanmu dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Siapa yang melampaui batas? Mana batasnya? Yang melampaui batas itu adalah yang suka ngatur-ngatur Allah dengan pikirannya yang tanpa batas. Melampaui batas itu kan artinya udah dikasih batasnya segini, dia lampaui. Bukan bersyukur terhadap yang ada, terus berangan-angan memikirkan yang tidak ada. Itu yang disebut melampaui batas. Makanya orang yang terus merengek-rengek meminta yang tidak ada, dia akan lupa pada apa yang ada. Nih harus dijelaskan nih melampaui batas, karena kadang nggak ngerti. Melampaui batas berarti ada batas dilampaui. Mana batasnya? Batasnya adalah apa yang terjadi pada dirimu, itulah batasmu. Terima saja. Tapi karena tidak mau menerima yang terjadi saat ini, mulai memikirkan yang tidak terjadi, yang angan-angan pikirannya, itu namanya melampaui batas. Ayo lihat saya semuanya. Jadi mengundang Allah dengan cara dua. Satu, ini Quran nih. Ud'u rabbakum tadarruan. Satu, harus penuh rasa hormat, tadarru. Tahu penuh rasa hormat. Tempatkan Allah pada tempat yang terhormat. Ketika kita mengatakan hasbi Allah, tadarru nggak itu? Tadarru nggak? Cukuplah Allah bagiku. Tadarru nggak? Tadarru banget. Berarti Allah dihargai kehadirannya. Allah dirasakan kehadirannya. Itu tadarru. Allah maha luas, minta yang luas. Kalau mau diartikan itu adalah sebagai suatu permintaan. Tetapi kan sesungguhnya kehadirannya saja sudah cukup. Yang kedua, tersembunyi. Tersembunyi berarti di mana? Tersembunyi. Jadi kalau gitu doa itu perlu keras-keras? Perlu ada suaranya? Tersembunyi saja. Tadarru wa khufyatan. Penuh rasa hormat dan tersembunyi. Cara mengundang Allah. Ada nggak di sini diajarkan berdoa kepada Allah itu? Ya Allah, ya Allah. Gitu? Itu kalau mau syuting begitu. Tapi Quran mengajarkan cara berdoa, cara mengundang Allah itu cuma dua aja. Tadarru wa khufyatan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tadarru? Tadarru? Semoga keluarga saya bahagia. Tetangga yang lain biarin aja. Tadarru nggak itu? Tadarru nggak itu? Dia menempatkan Allah di tempat yang sempit. Dan Allah itu dikerangkeng oleh pikiran kamu sendiri. Biarlah keluarga saya yang bahagia, yang lain gak usah. Biarlah kelompok saya bahagia, kelompok lain gak usah. Suka gak ada doa begitu? Ada tuh. Semoga kelompok saya diampuni segala dosanya. Kelompok lain gak usah. Tadarru gak gitu? Itu tidak tadarru. Karena tidak menempatkan Allah sebagai yang maha luas. Kalau Allah ditempatkan sebagai yang maha luas, minta yang luas-luas. Kalaupun mau ada permohonan. Walaupun itu kan sebetulnya ujung-ujungnya basa-basi juga. Coba, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga Allah mencintai seluruh ciptaannya. Kata Allah, emang gue pikirin. Emang saya harus disuruh-suruh sama kamu untuk mencintai ciptaanku? Cintaku tanpa batas untuk seluruh makhlukku. Betul nggak? Tapi kalau semoga semua makhluk hidup berbahagia, itu masih ada nilai. Karena bahagia itu pilihan. Allah sudah menyediakan berkah buat semuanya, tetapi bahagia pilihan. Nah kita doakan, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Apalagi tambah, semoga seluruh makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan berbahagia. Keren doa itu. Itu yang kemudian orang tua kita berdoa dengan kata-kata Rahayu Sagung Dumadi. Jadi bangsa Nusantara dulu cara berdoanya begitu.
Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup berbahagia. Doa kalian gimana? Semoga kelompok saya berbahagia. Itu nggak tadaru itu. Oke, yang kedua, perhatikan saya. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Ini kata-katanya sangat luar biasa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nah, ada juga fad'uhu. Walillahil asmaul husna terjemahnya, dan dialah zat yang maha baik. Maaf kalau berbeda. Karena saya mengartikan asma itu bukan nama, bukan sebutan. Asma itu adalah zat. Karena diterjemahkan menjadi nam. Nam itu bahasa Urdu, nam itu artinya zat. Bahasa Arabnya adalah ajrun. Jadi bagi saya, walillahil asmaul husna artinya dan Allah zat yang maha baik. Betul Allah maha baik? Luar biasa ya Allah. Betul nggak? Seburuk apapun kita tetap saja kita bisa bernafas, bisa melangkah, bisa memegang, bisa melihat. Wah, luar biasa. Ya, Kak Gores lagi nyiksik bawang di dapur, langsung Allah bertindak. Seluruh sel-selnya diperintahkan untuk menyusun diri. 2-3 hari garing. Masa tidak terasa kehadiran Allah di situ? Ya, iya. Dicocok rengit, digaro, burung. 2-3 hari itu ayat. Luar biasa ya, cinta kasih Allah. Luar biasa. Yang gitu aja kadang-kadang banyak lupanya ya. Kemarin bentol, sekarang nggak ada. Nggak ingat tuh sama Allah. Ingat tarason we. Ya. Itu, jadi tidak ingat siapa yang menyembuhkan itu. Padahal hasbi Allah, kehadirannya sudah cukup. Lihat saya sekarang. Dan Allah zat yang maha baik, undanglah dia dengan kebaikannya. Jadi cara mengundang Allah itu dengan kebaikannya. Makanya Asmaul Husna ada 99. Coba yang pertama apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Terus puncaknya apa? As-Sabur. Apa maknanya? Ternyata sabar itu baru akan dicapai oleh seseorang kalau sudah melewati Ar-Rahman Ar-Rahim yang 98. Makanya di Quran dikatakan wasta'inu bisobri. Minta tolonglah dengan sabar. Jadi minta tolong itu bukan tolong Allah, bukan gitu. Sabar aja. Karena sabar itu sudah minta tolong. Oh, ini tingkatan tinggi. Jadi kalau gitu meminta tolong itu dengan satu kata atau dengan 99. Karena sabar itu nomor 99 tidak tercapai kalau tidak dimulai dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus sampai As-Sabur. Makanya Quran memerintahkan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Jadi tidak ada di Quran dikatakan minta tolonglah kepada Allah dengan cara tolong Allah, nggak ada di Quran, nggak ada. Tapi wasta'inu bis sobri, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Udah sabar aja, itulah cara minta tolong yang tadoru. Suka minta nggak kepada Allah? Ya Allah, jadikan saya orang sabar. Suka? Nggak ada di Quran. Cukup kamu jadi orang sabar saja. Itu minta tolong pada Allah. Makanya begitu kita minta dijadikan orang sabar, langsung dikirim orang-orang yang tidak sabar. Itulah pertolongan Allah. Dan kalian selama ini salah ngaji. Allah tuh dianggap Doraemon. Ketika minta kantong ajaib, datang kantongnya, gitu. Allah itu bekerja by proses. Ketika minta sabar, dihadirkan yang tidak sabar. Ketika minta jadi orang baik, dihadirkan orang-orang yang tidak baik. Ketika ya Allah tumbuhkan cinta kasihku padaku, dihadirkan orang-orang yang membenci kita. Tapi begitu mereka dihadirkan oleh Allah, diterima apa ditolak? Eta orang cenah yang sabar. Begitu ditulung ku Allah, dihadirkan yang tidak sabar. Yang tidak sabarnya ditolak, rek iraha sabarna. Paham? Nih, ada 3 ayat nih. Ini dasarnya. Baik, sekarang lihat saya semuanya. Jadi, mengundang Allah itu satu harus dengan tadoru wa khufyatan. Yang kedua tersembunyi. Yang kedua, tadoru itu artinya undang Allah dengan sifat-sifat Allah. Allah Maha Luas, undanglah dia dengan keluasanmu. Jadilah orang yang luas, jangan jadi orang yang sempit. Gitu. Nah,
Makanya saya sering mengatakan, kalau doa itu dianggap sebagai suatu permintaan, sebetulnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan berulang-ulang, itulah yang akan membangun realitas. Hati-hati dengan pikiran, hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan perbuatan. Kalau itu diulang-ulang, itu yang akan terjadi. Makanya saya sudah mengajarkan, mulai dari sekarang, berhenti membicarakan sesuatu yang kalian tidak suka. Berhenti membicarakan sesuatu yang kalian tidak suka. Karena kalau dibicarakan terus-menerus, yang tidak suka akan datang terus-menerus. Berhenti memikirkan yang kalian tidak suka. Karena yang tidak suka akan datang terus-menerus. Paham? Oke. Baik.